Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas 1 KS1. Dalam rangka memenuhi tugas matematika diskrit, di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai penerapan graf pada silsilah keluarga. Untuk anggota kelompok 10 sendiri ada 3 orang. Yang pertama Regita Parmeswari Hadi Maharani, yang kedua Silvi Kristia Ardiarista, yang ketiga saya sendiri Sultan Lubis Zidan Kurniawan. Untuk pokok pembahasan kali ini adalah yang pertama mengenai teori graf, yang kedua mengenai teori pohon, yang ketiga adalah penerapan pohon pada silsilah keluarga. Baik, kita menuju pada pembahasan yang pertama mengenai penjelasan teori graf. Graf adalah suatu diagram yang memuat informasi tertentu dengan tujuan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungannya. Contohnya adalah rangkaian listrik, isomer senyawa pada kimia karbon, transaksi kongruen pada basis data terpusat, dan lain-lain. Pengenalan teori graf. Berdasarkan penjelasan teori slide sebelumnya, apakah bisa kita melalui jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka akan dipresentasikan A. Simpul yang menyatakan daratan, B. Sisi yang menyatakan jembatan. Sehingga gambar A dapat diubah menjadi gambar B. Menurut Euler, jawaban dari permasalahan tersebut adalah tidak bisa atau tidak mungkin melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula, karena garis-garis yang melalui titik tersebut semuanya ganjil. Jenis-jenis graf. A. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada graf. 1. Graf sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang dan sisi ganda itu disebut graf sederhana. Yang kedua, graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang itu dinamakan graf tak sederhana. Ada dua macam, yaitu yang pertama graf ganda, yang kedua graf semu. Graf ganda adalah graf yang memiliki sisi ganda, graf semu adalah graf yang mengandung gelang. Contoh berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada graf. A. Graf sederhana, tidak memiliki sisi ganda, tidak memiliki gelang. Yang B. Graf ganda, terlihat memiliki sisi ganda. Dan yang C. Graf semu, terlihat memiliki gelang. Jenis-jenis graf berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf. 1. Graf berarah, graf yang memiliki arah di setiap sisinya. Lalu yang kedua, graf tidak berarah. Pada contoh yang pertama, bagian A, graf berarah, jika arah-arah tersebut tidak dikasih tahu atau tidak disebutkan, maka akan termasuk graf tidak berarah. Kita cukupkan review mengenai teori graf. Lebih jelasnya dapat dicari melalui buku karya Rinaldi Munir maupun buku-buku matematika diskrit lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu teori pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit, sedangkan yang dimaksud dengan hutan adalah kelompok pohon saling lepas atau graf tidak terhubung yang mengandung sirkuit. Sebelum kita melanjutkan materi pohon, kita akan mereview sedikit mengenai sirkuit dan lintasan. Yang pertama adalah sirkuit dan lintasan Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler, sedangkan yang memiliki lintasan Euler disebut graf semi-Euler. Terdapat teorema mengenai sirkuit dan lintasan Euler ini. Yang pertama yaitu graf tak berarah memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Teorema yang kedua, graf tidak berarah G adalah graf Euler atau memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Teorema yang ketiga, graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Yang kedua, graf G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar satu lebih besar dari derajat masuknya, dan yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih besar dari derajat keluarnya. Selanjutnya merupakan contoh lintasan dan sirkuit Euler yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Gambar
grafik A dan B merupakan graf semi-Euler, sedangkan C dan D merupakan graf Euler, dan EF merupakan bukan graf semi-Euler maupun graf Euler. Selanjutnya, sirkuit dan lintasan Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, sedangkan sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal yang sekaligus merupakan simpul akhirnya yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi-Hamilton. Terdapat teorema mengenai sirkuit dan lintasan Hamilton ini. Yang pertama, jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul, n lebih besar sama dengan 3, sehingga derajat tiap simpul paling sedikit n per 2, yaitu dV lebih besar sama dengan n per 2 untuk setiap simpul V di G, maka G adalah graf Hamilton. Teorema yang kedua, jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul n lebih besar sama dengan 3, sedemikian sehingga du plus dv lebih besar sama dengan n untuk setiap pasang simpul tidak bertetangga U dan V, maka G adalah graf Hamilton. Yang ketiga, setiap graf lengkap atau graf yang semua simpul memiliki sisi ke semua simpul lain adalah graf Hamilton. 4. Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul n lebih besar sama dengan 3 terdapat sebanyak n-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Teorema yang kelima, di dalam graf G dengan n buah simpul n lebih besar sama dengan 3 dan n ganjil terdapat n-1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas atau tidak ada sisi yang beririsan. Jika n genap, maka di dalam G terdapat n-2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Kemudian terdapat contoh lintasan dan sirkuit Hamilton. Gambar A atau yang paling kiri merupakan graf yang memiliki lintasan Hamilton 3, 2, 1, 4. Sedangkan yang B adalah graf yang memiliki adalah graf yang memiliki sirkuit Hamilton 1, 2, 3, 4, 1. Kemudian yang paling kanan atau grafik C bukan merupakan lintasan maupun sirkuit Hamilton. Kita cukupkan mengenai teori lintasan dan sirkuit. Kita akan lanjutkan untuk teori pohon. Teori lanjutan pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Yang sebelah kiri merupakan contoh pohon dan sedangkan yang sebelah kanan bukan pohon. Teorema mengenai pohon yaitu misalkan G, P, E adalah graf tak berarah sederhana bersimpul N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Yang pertama, G adalah pohon. Kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang keempat, G terhubung, tidak mengandung sirkuit, dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang kelima, mengandung satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang terakhir, G terhubung dan semua sisi adalah jembatan atau sisi yang bila diputuskan akan menyebabkan graf terpecah menjadi dua komponen. Selanjutnya, pohon berakar. Pohon yang satu buah simpulnya diberlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah dinamakan pohon berakar. Dalam pohon, tanda panah tidak perlu ditulis karena kerja pohon pasti berjalan dari atas ke bawah. Yang sebelah kiri merupakan contoh dari pohon yang terdapat tanda panahnya, dan yang sebelah kanan merupakan pohon setelah tanda panahnya dihilangkan. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai pohon pada silsilah keluarga. Jadi, pohon silsilah keluarga itu pada intinya selalu dimulai dari keturunan tertua atau pasangan suami istri tertua, kemudian diakhiri oleh keturunan paling muda dari keluarga tersebut. Silsilah keluarga sendiri itu terpisah menjadi dua, yaitu sebelum menikah dan setelah menikah. Kenapa demikian? Karena jika seseorang sudah menikah, maka silsilah keluarga orang tersebut akan bertambah oleh keluarga pasangan orang tersebut.
Kemudian silsilah keluarga yang pertama itu silsilah keluarga sebelum menikah. Jadi di sini ada 12 jenis hubungan, yaitu kakak, orang dari ibu atau ayah yang sama dan lebih tua dari kita, adik, orang dari ibu atau ayah yang sama dan lebih muda dari kita, ayah, orang tua laki-laki, ibu, orang tua perempuan, paman, saudara laki-laki dari ayah atau ibu, bisa juga suami dari bibi, kemudian bibi, saudara perempuan dari ayah atau ibu, bisa juga istri dari perempuan, sepupu, anak dari paman atau bibi, sepupu ipar, suami atau istri dari sepupu, kakek, ayah dari ayah atau ibu, nenek, ibu dari ayah atau ibu, kakek buyut, kakak dari ayah atau ibu, nenek buyut, nenek dari ayah atau ibu. Nah, pada pembuatan silsilah keluarga sebelum menikah sendiri itu diandaikan kita mengambil pasangan tertua, yaitu kakek buyut, nenek buyut. Nah, di sini berarti kakek buyut dan nenek buyut merupakan akar dari silsilah keluarga dan disebut dengan tingkat ke-0 atau tingkat 0. Kemudian memiliki seorang anak, yaitu kakek menikah dengan nenek. Nah, berarti tingkat 2 ini tingkat 1 itu isinya ialah kakek dan nenek. Kemudian kakek nenek memiliki 3 orang anak, paman, ayah, dan bibi. Nah, ini semakin ke kanan maka umurnya akan semakin muda. Nah, paman menikah dengan bibi, ayah menikah dengan ibu. Jadi tingkat kedua ini isinya ialah bibi, paman, ayah, ibu, dan bibi. Kemudian ayah dan ibu memiliki 2 orang anak, yaitu kakak dan aku. Sementara paman dan bibi memiliki 1 anak, yaitu sepupu. Nah, kemudian kakak menikah dengan kakak ipar, sementara sepupu menikah dengan sepupu ipar. Hal ini berarti di tingkat 3 ini ada sepupu ipar, sepupu, kakak ipar, kakak, dan aku. Kemudian kakak dan kakak ipar memiliki keponakan, sepupu dan sepupu ipar memiliki keponakan. Nah, kita cek kedua keponakan ini apakah masih ada keturunan di bawahnya atau tidak. Apabila tidak, berarti keponakan ini merupakan daun dari silsilah keluarga dan keturunan termuda dari keluarga ini. Berarti tingkat 4 diisi oleh kedua keponakan. Kemudian silsilah keluarga setelah menikah itu pembuatannya sama halnya seperti silsilah keluarga sebelum menikah, hanya saja setelah menikah itu penggabungan dari silsilah keluarga sebelum menikah dengan silsilah keluarga dari pasangan kita. Jadi jenis-jenis hubungannya itu ada 10, istri, pasangan hidup perempuan, suami, pasangan hidup laki-laki, anak, hasil buah hati dengan pasangan, ibu mertua, ibu dari suami atau istri, ayah mertua, ayah dari suami atau istri, menantu, suami atau istri dari anak, cucu, anak dari anak, kakak ipar, kakak dari istri atau suami, adik ipar, adik dari istri atau suami, keponakan, anak dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, bisa juga anak dari kakak ipar. Nah, untuk sisa keluarganya seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia penggabungan dari 2 silsilah keluarga aku dan silsilah keluarga dari pasangan. Nah, jadi silsilah keluarga dari pasangan itu berupa ayah mertua yang menikah dengan ibu mertua, kemudian menghasilkan 2 anak, istri atau suami, adik ipar, yang kemudian adik ipar menikah dengan adik ipar yang menghasilkan keponakan. Nah, istri atau suami ini menikah dengan aku sehingga menghasilkan seorang anak yang menikah dengan seseorang yang bisa kita sebut dengan menantu dan menghasilkan 2 orang anak yang disebut dengan cucu. Nah, hal ini berarti pada silsilah keluarga setelah menikah ini tingkat 0 berisi kakek buyut dan nenek buyut, sementara tingkat 5 atau keturunan termuda ada kedua cucu. Dan cucu ini merupakan daun dari silsilah keluarga setelah menikah. Jadi kesimpulannya ialah dengan menggunakan metode pohon dalam pembuatan silsilah keluarga akan terbentuk sebuah bagan silsilah keluarga yang rapi, mudah dipahami, mudah dibentuk, dan sederhana. Sekian dan terima kasih.